Serangan rantai pasokan yang ditargetkan terhadap ekstensi browser Chrome. Analisis terhadap kerentanan kritis bypass autentikasi di perangkat keamanan Fortinet. Ini adalah Nest News Review episode 2. Sekarang, apa yang bisa saya ubah? Selamat datang kembali. Ini adalah episode 2 dari ulasan berita Nest. Kisah pertama hari ini datang dari Quentin Bourgue dan tim deteksi ancaman dan penelitian di Sequoia, dan melihat serangan rantai pasokan yang ditargetkan terhadap ekstensi peramban Chrome. Serangan ini pertama kali ditemukan setelah mempengaruhi ekstensi peramban Chrome yang diproduksi oleh sebuah perusahaan keamanan. Para penyerang berhasil mendapatkan akses ke akun pengembang ekstensi Chrome ini dengan melakukan phishing terhadap kredensial miliknya. Setelah itu, para penyerang menambahkan kode berbahaya ke dalam ekstensi tersebut dan mengunggah ekstensi yang telah dimodifikasi tersebut ke Google Chrome Web Store. Investigasi yang dilakukan oleh tim di Sequoia menetapkan bahwa selusin ekstensi Chrome telah disusupi oleh penyerang, berpotensi mempengaruhi ratusan ribu pengguna akhir. Cerita tentang ekstensi peramban yang berperilaku dengan cara yang tidak terduga sering menjadi berita keamanan dunia maya. Analisis mendalam baru ini, oleh John Tuckner di Secure Anes, melihat kasus lain. Konsep kompromi rantai pasokan telah menjadi berita utama keamanan siber, tetapi analogi serupa juga ada di sektor lain. Sebagai contoh, bayangkan sebuah restoran yang mengambil bahan baku dari pemasok yang berbeda. Restoran tersebut harus memastikan bahwa bahan baku yang diambilnya tidak terkontaminasi. Atau manufaktur mobil, di mana suku cadangnya bersumber dari berbagai perusahaan yang lebih kecil. Produsen mobil perlu memeriksa fasilitas manufaktur yang digunakan oleh pemasoknya, melakukan pemeriksaan langsung, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan untuk menghindari suku cadang yang rusak atau suku cadang yang mungkin telah dirusak masuk ke dalam mobil. Hal yang sama juga berlaku untuk perangkat lunak. Sekarang, untuk siapa artikel ini? Melihat matriks relevansi 5x5 kami, saya menyebutnya matriks relevansi VAVA, singkatnya VRM, kami melihat bahwa artikel ini terutama relevan untuk tim keamanan, dan mereka juga dapat diterapkan pada CISO yang berpikiran teknis. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda adalah anggota tim keamanan, langkah pertama yang jelas adalah memeriksa IOC yang disediakan dalam artikel tersebut. Masukkan mereka melalui SIEM Anda dan lihat apakah ada kecocokan. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana Anda bisa mengurangi risiko tersebut di masa mendatang. Langkah yang paling efektif adalah mengurangi, atau bahkan menghilangkan ekstensi peramban pihak ketiga yang digunakan di organisasi Anda, dan menerapkan kontrol itu secara terpusat, misalnya melalui GPO atau Intune. Jika staf Anda memerlukan ekstensi Chrome pihak ketiga untuk pekerjaan mereka, maka pertimbangkan untuk memisahkan peramban tempat penjelajahan web harian dari peramban perusahaan yang digunakan untuk fungsi bisnis yang memiliki akses terbatas ke internet. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi eksposur atau permukaan kerentanan. Perusahaan Island memimpin dalam bidang browser perusahaan, memungkinkan sebuah organisasi untuk menggunakan browser mereka dengan kontrol yang sangat terperinci. Vendor lain, termasuk Microsoft, berusaha mengejar ketertinggalannya, tetapi Island memiliki keunggulan. Jika Anda seorang CISO, Anda mungkin ingin berdiskusi dengan tim Anda tentang risiko yang ditimbulkan oleh ekstensi peramban di organisasi Anda. Apakah kontrol Anda saat ini mengizinkan siapa saja untuk memasang ekstensi peramban apa saja, dan secara tidak sengaja mengekspos organisasi kepada pelaku ancaman jahat? Atau apakah sudah ada beberapa kontrol yang diterapkan? Bagaimana tingkat kenyamanan tim keamanan dengan kontrol yang ada saat ini? Apakah mereka yakin bahwa penguji penetrasi tidak akan dapat meyakinkan karyawan untuk memasang ekstensi berbahaya dan menggunakannya untuk mendapatkan kredensial? Atau apakah ada ruang untuk meningkatkan kontrol peramban? Anda mungkin juga ingin berdiskusi dengan rekan Anda di organisasi dan melontarkan ide untuk mengadopsi peramban perusahaan untuk menentukan apa tingkat upaya yang diperlukan untuk menguji aplikasi bisnis pada peramban baru. Dan apa dampak potensial yang dikhawatirkan oleh rekan Anda. Saran untuk pengguna perorangan tetap sama. Pertimbangkan dengan cermat apakah Anda memerlukan ekstensi peramban atau tidak. Ekstensi peramban jarang sekali diperlukan. Kapanpun Anda memiliki kesempatan, periksa daftar ekstensi yang telah Anda install. Di Chrome misalnya, kamu melakukan ini dengan mengetikkan Chrome.2_depan ekstensi. Dan lihatlah ekstensi yang terpasang di browser Anda. Apakah Anda mengharapkan semuanya ada di sana? Apakah Anda memerlukan semuanya? Apakah Anda memerlukan salah satunya? Apakah pengembang ekstensi
Ekstensi tersebut merupakan perusahaan yang relatif terkenal? Kapan terakhir kali ekstensi tersebut diperbarui oleh pengembangnya? Apa yang dikatakan oleh ulasan pengguna tentang ekstensi tersebut? Selanjutnya, cerita kedua datang dari Sony dan Alex Hammond di Watchtower Labs, dan merupakan analisis kerentanan bypass autentikasi yang sangat penting dalam peralatan keamanan Fortinet. Laporan tersebut merupakan pendalaman mendalam tentang kerentanan tersebut, dan mengeksplorasi bagaimana kerentanan tersebut dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses super admin di FortiGates, yang secara efektif memungkinkan pihak yang tidak berwenang memiliki kendali penuh atas sistem yang terpengaruh. Tulisan ini membahas kelemahan spesifik dalam mekanisme autentikasi yang dieksploitasi. Artikel ini adalah bacaan yang menarik, dan ditutup dengan tautan GitHub ke kode bukti konsep. Jadi, untuk siapa artikel ini paling relevan? Apa yang dikatakan oleh matriks relevansi FAFA atau VRM? Penilaian menunjukkan bahwa artikel ini terutama berguna bagi tim keamanan dan CISO yang berpikiran teknis. Namun, yang juga perlu diperhatikan adalah audiens pemerintah dan kebijakan. Apa yang dapat Anda, sebagai anggota tim keamanan, lakukan? Tergantung pada lingkup pengaruh Anda, yang mungkin dapat Anda lakukan adalah terus menambal peralatan Anda. Tetapi Anda mungkin juga ingin melihat analisis komparatif antara berbagai vendor perangkat keamanan, dengan fokus pada faktor seperti riwayat kerentanan dan irama penambalan, transparansi dan keakuratan dalam nasihat keamanan, dan adopsi siklus hidup pengembangan keamanan, SDLC, di antara yang lainnya. Anda dapat melakukan analisis komparatif seperti ini pada CISO Anda, yang menunjukkan misalnya, peningkatan jumlah kerentanan kritis, atau adanya, atau tidak adanya, langkah konkret dari vendor perangkat keamanan, yang menjelaskan bagaimana mereka berinvestasi dalam memodernisasi basis kode mereka. Anda dapat menyertai analisis ini, dengan rekomendasi, yang dapat didukung oleh tim keamanan dengan penuh percaya diri. Tentu saja, pastikan bahwa Anda memiliki data untuk menunjukkan bahwa proses penambalan tim Anda sudah sesuai standar, bahwa Anda secara konsisten menambal perangkat keamanan Anda segera setelah tambalan dirilis oleh vendor. Pesan yang ingin Anda klarifikasi untuk CISO Anda adalah apakah, terlepas dari upaya terbaik tim Anda, risiko terhadap organisasi tetap tinggi, dan apakah risiko tersebut dapat dikurangi dengan memilih vendor perangkat keamanan dengan rekam jejak yang lebih baik. Jika Anda seorang CISO, artikel ini tentu saja merupakan bacaan yang menarik, terutama jika Anda berasal dari latar belakang teknis dan menikmati detail di balik kerentanan. Jika Anda melihat artikel ini dalam konteks, serangkaian laporan yang tampaknya tidak pernah berakhir, yang berkaitan dengan beberapa vendor, yang menyoroti kerentanan zero days atau kritis pada produk mereka, maka Anda dapat melihat pola yang berulang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa nyaman dengan pola yang berulang ini, atau apakah Anda merasa sudah cukup untuk melakukan perubahan, dan mengganti peralatan satu vendor dengan vendor lainnya? Ada jebakan umum, atau jebakan logis, yang sering terjadi dalam percakapan ini, yang mengambang pada sentimen bahwa semua vendor akan memiliki kerentanan keamanan pada produk mereka, dan oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan latihan yang menyakitkan, migrasi dari satu vendor ke vendor lain, harus melatih ulang staf keamanan, dan merepotkan organisasi. Tidak diragukan lagi, Anda memiliki tanggapan yang baik untuk alur logika ini, seperti membingkai ulang percakapan untuk menilai pertanyaan dari sudut pandang netral, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran yang objektif, berdasarkan fakta yang tersedia dan dapat diverifikasi. Sebagai contoh, apakah vendor telah terbuka tentang insiden keamanan, mitigasi, dan analisis akar masalah? Apakah vendor menggunakan praktik pengkodean yang aman? Jika Anda melacak jumlah kerentanan kritis dan kerentanan tingkat tinggi dari waktu ke waktu, gambaran apa yang mulai muncul? Carilah tren. Apakah jumlah kerentanan meningkat atau menurun? Apakah patch tepat waktu atau tertunda? Pada akhirnya, Anda perlu menerjemahkan ini ke dalam bahasa risiko untuk organisasi. Bagaimana rekam jejak vendor Anda saat ini meningkatkan atau mengurangi risiko operasional organisasi? Atau risiko keuangan? Atau risiko reputasi? Apa umpan balik dari rekan Anda di organisasi lain yang telah menggunakan peralatan dari vendor yang sama atau dari vendor lain? Terakhir, untuk audiens pemerintah dan kebijakan, meskipun artikel ini cukup mendetail, Anda mungkin ingin memperkecil dan memeriksa rekam jejak vendor keamanan, dengan fokus pada kasus di mana kerentanan produk yang berulang telah menyebabkan kerugian finansial bagi pelanggan. Dan kemudian tentukan, apa yang diinginkan untuk memberlakukan atau menegakkan tindakan regulasi yang melindungi pelanggan yang dapat membuktikan bahwa mereka mengambil langkah yang wajar untuk melindungi organisasi mereka dari pelanggaran, namun tetap terkena dampaknya,
dan mengalami dampak finansial yang berkelanjutan sebagai akibatnya. Insentif apa yang saat ini ada bagi vendor keamanan untuk meningkatkan produk mereka? Apakah pelanggan memberikan penghargaan kepada vendor yang lebih matang? Lintasan apa yang ditunjukkan oleh data? Apakah hukuman yang ada mengarah pada praktik keamanan yang lebih baik? Atau apakah pelanggaran yang sama terus berulang? Apa saja konsekuensi yang tidak diharapkan yang dapat diamati dari tindakan peraturan di tempat di mana peraturan tersebut telah diterapkan? Itu saja, itu episode 2. Saya Fafa Dario Izadinia. Saya harap Anda menikmati mendengarkan episode ini seperti halnya saya menikmati mempersiapkannya. Nest Radio adalah sebuah inisiatif yang menggunakan suara yang dihasilkan oleh AI untuk berbagi cerita dan diskusi tentang keamanan siber dalam bentuk lisan, dengan pendengar dalam berbagai bahasa. Jika Anda memiliki saran untuk cerita yang ingin Anda lihat dibahas, atau pertanyaan untuk dijelajahi lebih lanjut, kirimkan pesan kepada saya di nestradio.net. Jika Anda menyukai konten ini, beritahu teman-teman Anda. Dan ingat, tetaplah ingin tahu.